Bahasan kita kali ini adalah mengenai pengendalian infeksi. Ada 6 cara yang harus kita ketahui tentang pengendalian infeksi. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu infeksi. Yang kedua, proses infeksi tersebut. Yang ketiga, mengenai jenis infeksi. Yang keempat, faktor infeksi. Yang kelima, tanda-tanda infeksi. Dan yang terakhir adalah tindakan pencegahan infeksi. Langsung saja pada definisi infeksi tersebut. Definisi pengendalian infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit, menurut Potter dan Peter pada tahun 2005. Di dalam infeksi tersebut ada juga yang namanya infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah infeksi yang tampak pada pasien ketika berada di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan, di mana infeksi tersebut tidak tampak pada saat pasien diterima di rumah sakit. Ini menurut WHO. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses infeksi. Proses infeksi adalah proses masuknya mikroorganisme dan yang dapat menimbulkan radang ataupun penyakit atau bisa disebut dengan inflamasi. Itulah proses infeksi secara singkat. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai jenis-jenis infeksi. Yang pertama itu adalah infeksi lokal, yang dimana infeksi tersebut berada di area satu titik saja. Dan yang kedua ada infeksi sistemik, yang ketiga ada bakterimia, yang keempat septikemia, yang kelima infeksi akut, yang ketujuh ada infeksi kronik, dan yang terakhir adalah kolonisasi. Itulah mengenai jenis-jenis infeksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor infeksi. Ada banyak sekali faktor-faktor terjadinya infeksi pada tubuh manusia. Yang pertama itu terjadi pada sumber infeksi tersebut, yaitu reservoir. Yang kedua ada kuman penyebab atau agen infeksi itu sendiri. Yang ketiga, cara pembebasan sumber kuman. Keempat, ada cara penularannya atau transmission. Yang kelima, cara kuman masuk ataupun port de entry. Yang keenam, daya tahan tubuh kita sendiri. Dan yang ketujuh, ada juga faktor-faktor lainnya yang terjadi akibat infeksi tersebut. Selanjutnya kita akan mengenali mengenai tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi kita masuk pada inflamasi yang terdapat ada panas, yaitu kalor, yang lalu rasa nyeri ataupun dolor. Yang ketiga ada kemerahan pada kulit-kulit area tersebut ataupun rubor. Selanjutnya terjadi pembengkakan di dalam infeksi tersebut ataupun tumor. Dan yang terakhir adalah perubahan fungsi dari anggota tubuh itu sendiri ataupun disebut dengan fungsiolasea. Itulah dia apa yang kita ketahui mengenai inflamasi ataupun peradangan di dalam infeksi tersebut. Selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita sebelum kita terkena infeksi tersebut? Yang pertama, kita akan melakukan tindakan pencegahan infeksi. Yang pertama, kita lakukan aseptik. Dan yang kedua, kita lakukan antiseptik. Ketiga, kita melakukan dekontaminasi. Selanjutnya, kita melakukan disinfeksi. Ada sterilisasi, dan yang terakhir mencuci tangan. Kenapa kita wajib mencuci tangan? Karena mencuci tangan itu adalah pencegahan, salah satu cara pencegahan untuk terjadinya infeksi di dalam tubuh kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengendalian infeksi. Ayo teman-teman semuanya, marilah kita memproteksi diri untuk mencegah ataupun dalam pengendalian infeksi ini. Salah satunya tadi adalah mencuci tangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.